Di negeri Baghdad dahulu kala ada seorang menteri yang dikenal sangat jahat perangainya, sehingga ditakuti warganya. Ia tidak bisa melihat perempuan cantik, terutama istri orang, pasti diambilnya. Apabila membeli suatu barang, ia tidak pernah mau membayar. Ihwal itu lama-kelamaan sampai juga ke telinga Abu Nawas sehingga membuat hatinya panas. Maka Abu Nawas pun pasang niat tidak akan meninggalkan daerah itu sebelum sang menteri menghembuskan nafas terakhir alias mati. Kemudian Abu Nawas berangkat ke tempat menteri itu tinggal dan sengaja menyewa rumah yang berdekatan untuk melakukan investigasi. Setelah beberapa hari bergaul dengan penduduk di situ, ia pun kenal dengan sang menteri dan bahkan bersahabat baik. Begitu baiknya pendekatan yang dilakukan sampai-sampai menteri itu tidak bisa mencium rencana busuk Abu Nawas. Abu Nawas boleh masuk dan keluar rumah itu dengan bebas, sehingga ia tidak menaruh curiga sama sekali kepadanya. Di dalam rumah itu Abu Nawas melihat sebuah tiang gantungan yang digunakan untuk menggantung orang-orang yang bersalah kepada menteri itu. Cara menggantungnya pun dengan cara yang sadis, yaitu kaki di atas dan kepala di bawah. Dalam posisi demikian, orang itu dipukuli sampai mati. Dengan demikian memang betul berita-berita yang aku dengar tentang menteri ini, pikir Abu Nawas. Nantikanlah, aku pasti akan membalas. Hai orang muda, kata Abu Nawas, kepada seorang pemuda tampan yang sedang menggiring seekor lembu gemuk. Apakah lembu itu akan dijual? Pertemuan itu terjadi ketika Abu Nawas berjalan-jalan di sebuah sudut desa itu. Lembu ini tidak dijual, jawab si pemuda, karena ini warisan bapak hamba. Lebih baik lembu itu dijual saja, Abu Nawas mencoba merayu. Kalau laku dengan harga tinggi, kamu bisa berdagang sehingga uang itu menjadi banyak. Betul juga kata Tuan, jawab si pemuda setelah berpikir sejenak. Namun untuk menjualnya hamba harus berkonsultasi dengan ibu di rumah, kalau ibu setuju boleh Tuan membelinya. Itu akan lebih baik, ujar Abu Nawas. Sementara anak muda itu pulang, Abu Nawas memeras otak. Ia akan berusaha memanfaatkan ketampanan wajah anak muda itu untuk melaksanakan rencananya. Hai menteriku, tunggulah bagianmu kelak, kata Abu Nawas dalam hati dengan perasaan geram. Ibu setuju menjual lembu ini, kata pemuda itu kepada Abu Nawas, setelah keduanya bertemu lagi. Bagus, kata Abu Nawas, tetapi sebenarnya bukan aku yang akan membeli lembumu, melainkan menteri yang zalim itu. Oleh karena itu berikan harga yang pasti, sesudah itu kita membuat perjanjian dan kamu yang akan melaksanakannya. Setuju? Tanya Abu Nawas. Setuju, jawab si pemuda. Giringlah lembumu itu ke kebun, dan tunggulah aku di sana, kata Abu Nawas. Aku akan ke rumah menteri itu dan setelah itu aku menemuimu. Hai menteri, ada seorang pemuda yang akan menjual seekor lembu gemuk, kata Abu Nawas. Jika Anda tertarik, silakan Anda beli dengan harga yang pantas, tidak mahal, mari kita ke kebun itu. Berapa harganya? Tanya si menteri begitu sampai di kebun. Ia sangat tertarik dan ingin segera membelinya. 50 dinar, jawab si pemuda. Boleh ditawar? Tanya si menteri. Tidak bisa, karena lembu ini warisan bapak hamba, jawab si pemuda. Baik, pasti kebayar harga itu, ujar si menteri.
Maka disodorkan ujung tali pengikat lembu kepada menteri, namun ketika ditarik ternyata kosong. Rupanya diam-diam Abu Nawas telah melepas binatang itu, namun karena harga telah disepakati, pemuda itu meminta bayarannya. "Mana lembunya?" tanya si menteri. "Masa hanya talinya? Aku tidak sudi membayar." Keduanya pun berbantah-bantahan dengan sengitnya. "Aku minta bayarannya," kata si pemuda. "Kalau tidak mau bayar, kembalikan lembuku. Apa yang mesti ku bayar, dan apa yang harus ku kembalikan?" kilas si menteri. "Cuma tali yang kau berikan kepadaku. Nih, ambillah, aku tidak butuh tali." "Kerjamu memang cuma menipu dan menganiaya orang," kata si pemuda lagi. "Kamu memang zalim, mau makan darah orang kecil." Si menteri tidak menggubris lagi perkataan itu, ia berjalan pulang ke rumahnya. Sementara si anak muda hatinya sangat sedih. Lembu hilang, uang melayang. "Barangkali memang itulah nasibku. Apa boleh buat," keluhnya.